Ya memang sulit sekali untuk memberikan kesadaran bagi mereka yang telah salah pikir. Ya jangankan saya, Romo Magnis yang begitu saja seorang profesor, seorang guru besar diperlakukan sama bahkan lebih parah. Etika seharusnya menjadi tolak ukur bagi peradaban suatu bangsa. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kita lihat peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan etika. Misalnya saja kemarin nih ketika ada seorang ustazah muda yang menyinggung seniornya, yaitu Haji Rhoma Irama. Nah, dia mengatakan katanya Rhoma Irama ini selalu bagus dalam menciptakan lagu, isinya bagus-bagus, tidak boleh menggunakan narkoba, tapi ternyata anaknya pengguna narkoba. Lalu sambil nyanyi-nyanyi mengajak jamaahnya bernyanyi. Ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengojo anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap, Rhoma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Nah, banyak yang komen di situ sebenarnya. Katanya, ya ini kan yang dikatakan oleh Umi ini fakta, lalu apa salahnya? Oke, memang benar bahwa semua yang dikatakan oleh Ustazah ini benar dan kenyataannya memang seperti itu. Tapi apakah secara etika dan moral ini bisa dibenarkan? Bahkan saya dengar sendiri si Ustazah ini tidak menyebut Bang Haji Rhoma Irama ini dengan Bang Haji atau Haji, hanya menyebut langsung namanya gitu ya, Rhoma Irama gitu. Padahal kalau kita lihat usianya saja sangat jauh berbeda. Belum lagi Rhoma Irama ini kan juga seorang penceramah senior dan musisi yang sudah begitu banyak karyanya. Nah, lalu misalnya ada kejadian lagi kemarin nih, seorang pendeta Gilbert Tumondong gitu ya, pendeta Gilbert Tumondong yang mengkomparasikan tentang perpuluhan dan zakat di Islam, tentang tata cara ibadat di gerejanya dengan tata cara sholat. Ada lagi yang komen, ya kan memang begitu kenyataannya. Nah, kembali lagi kita pertanyakan, apakah dengan kenyataan yang benar seperti itu, ya bahwa 2,5% dan 10%, lalu digunakan untuk membuat salah satu menjadi lebih baik kelihatan di depan jamaah atau pendukungnya, ini secara moral dan etika bisa dibenarkan. Padahal kedua orang ini, si ustazah dan pendeta ini, mereka adalah pemimpin umat, pemimpin yang harusnya membawa kedamaian dan kebersamaan, kerukunan di tengah masyarakat. Nah, saya jadi teringat apa yang dikatakan Romo Magnis ketika menjadi saksi di sidang MK yang lalu. Kita sama-sama dengar di saat itu Romo Magnis mengupas etika, dasar-dasar etika dengan begitu sederhana. Nah, beliau mengatakan bahwa seyogyanya etika dan moral ini menjadi landasan bagi hukum. Etika harus berada di atas hukum. Demikian juga dengan MK, bahwa harusnya etika ini menjadi landasan dari semua aturan-aturan MK. Dan MK tidak hanya menekankan pada legal formal saja, tapi juga memasukkan common law. Sehingga inilah yang membedakan MK dengan sidang-sidang yang lainnya. Apalagi MK kan bertugas mereview aturan-aturan hukum yang ada. Romo Magnis memberikan contoh lagi, ketika Hitler jatuh, gitu ya. Banyak negara yang akhirnya menyadari bahwa ternyata sebuah negara ini bukan hanya harus menjadi negara hukum, tapi harus mengedepankan etika dan moral di atas hukum. Karena banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kekejian, mereka merasa bahwa ya mereka baik-baik saja dan mereka tidak merasa bersalah karena mereka merasa tidak ada hukum yang dilanggar. Inilah yang kemudian dirasakan juga oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, masuknya pasal-pasal soal HAM gitu ya, Undang-Undang HAM yang dimasukkan ke dalam amandemen Undang-Undang 45 ini membuktikan bahwa kita juga ingin mengedepankan etika di atas hukum. Sayangnya, dan menurut saya sih menyedihkan malah gitu ya, kesaksian Romo Magnis ini banyak disanggah gitu ya, bahkan oleh orang-orang pintar gitu ya. Dan bahkan yang lebih parah lagi, saya lihat sanggahan ini sangat emosional gitu. Sama sekali tidak terlihat unsur argumentasi
objektif gitu, tidak dengan argumen-argumen yang rasional. Apalagi di media sosial gitu ya, banyak sekali orang yang menghujat Romo Magnis dan mengatakan bahwa ya pemuka agama harusnya ngurusin soal agama saja, ngurusin surga saja gitu, tidak usah ngurusin politik praktis. Padahal Romo Magnis datang ke situ sebagai kapasitasnya sebagai seorang profesor filsafat, pengajar etika dan moral yang kepakarannya diakui oleh dunia internasional. Dan saya nggak ngerti tuh gimana ceritanya, banyak sekali di medsos itu orang-orang yang tanpa pengetahuan, yang tanpa wawasan, berani dan bisa menghina, berkata kasar, mengomentari dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak tahu malu menurut saya tentang Romo Magnis ini. Ya, inilah yang sekarang terjadi gitu di masyarakat kita. Nah, bicara soal MK, kemarin ini MK sudah menerima kesimpulan dari masing-masing pihak terkait soal sidang sengketa dan PHPU, perselisihan hasil pemungutan suara ini, hasil pemilu. Masing-masing pihak sudah memberikan nih, jadi dari 01 ya, dari Anies dan Muhaimin sebagai pemohon 1, lalu Ganjar Mahfud sebagai pemohon 2, juga Prabowo Gibran sebagai pihak terkait, dan juga KPU RI sebagai termohon dan Bawaslu. Masing-masing sudah memberikan kesimpulannya. Nah, kubu Ganjar Mahfud ini sudah memberikan kesimpulannya juga, dan melalui kuasa hukumnya atau Mulia Lubis mengatakan bahwa setidaknya ada 5 hal yang yang menjadi pelanggaran dalam pemilu kali ini. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah pelanggaran etika yang jelas terlihat ketika keputusan MK nomor 90 tahun 2023 lalu yang memberikan karpet merah kepada pencalonan anak Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Lalu yang selanjutnya adalah pelanggaran soal nepotisme yang ditunjukkan oleh Jokowi dalam mendukung anaknya dan juga menantunya dalam pemilihan. Lalu selanjutnya yang ketiga, kalau menurut Todung Mulia Lubis ini, yaitu bahwa terjadi abuse of power. Dan ini terjadi di berbagai tempat dan semua terjadi dengan terstruktur dan begitu masifnya. Dan yang keempat, pelanggaran yang terjadi adalah soal prosedural pemilu gitu, di mana ini dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Banyak sekali kasus-kasus yang melanggar prosedur soal pelaksanaan pemilu ini. Dan yang terakhir juga terjadinya penyalahgunaan aplikasi lah gitu ya, yang akhirnya membuat kontroversi dan memuat banyak dugaan penggelembungan data suara. Nah, tentu saja diharapkan semua pihak gitu ya ini memberikan kesimpulannya, dan menurut saya ini akan menjadi peluru terakhir bagi masing-masing pihak dalam sengketa kali ini gitu. Nah, Ibu Megawati sebagai mantan presiden kelima dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengajukan diri untuk menjadi sahabat pengadilan, ya amicus curiae gitu ya, yang diwakili oleh Hasto kemarin sudah menyampaikannya kepada pihak MK. Nah, pernyataan atau pendapat-pendapat dari Ibu Mega ini banyak ditafsirkan sebagai intervensi. Padahal kalau kita lihat bukan cuma Bu Mega saja yang menjadi amicus curiae gitu. Ada 4 lembaga kemahasiswaan gitu ya, dari Fakultas Hukum Gajah Mada, dari Airlangga, ada dari Pajajaran, mereka juga memberikan hal yang sama, memberikan pendapat. Nah, semoga saja pendapat-pendapat mereka ini, termasuk Ibu Mega, ini bisa menjadi pertimbangan bagi hakim-hakim MK dalam memutuskan masalah ini. Nah, yang menarik adalah ketika kubu 02 memberikan hasil kesimpulannya gitu ya. Dan ketika dia diwawancari oleh wartawan ini, mereka ya seperti biasa dengan arogansinya mengatakan bahwa ya dalam tanda kutip pertandingan tidak seimbang karena ya tidak selevel lah pengacara dari kubu 01, 03 dengan mereka, dan bahwa tuntutannya itu tidak sesuai gitu, bahwa tidak mungkin masalah hukum ini diselesaikan dengan etika. Nah, seolah-olah terutama Bang Hotman ini mendegradasi etika, seolah
etika menjadi tidak penting karena katanya filsafat, etika gitu ini tidak bisa menyelesaikan masalah hukum. Padahal kita sama-sama tahu bahwa saat ini terjadi politisasi justisia gitu. Jadi semacam penyalahgunaan wewenang hukum gitu. Jadi hukum seringkali diakali, seringkali dirombak, bahkan disusun untuk kepentingan-kepentingan orang yang bisa melakukan sesuatu terhadap hukum ini. Kepentingan orang-orang yang berkuasa. Nah, dan ini akhirnya membentuk salah pikir ke masyarakat, dalam masyarakat gitu. Seolah-olah masyarakat jadi semakin menomorduakan etika. Seolah etika menjadi tidak penting. Kita lihat kan kemarin itu ada seorang pegawai Pertamina yang parkir mobil di tengah jalan hanya untuk membeli gorengan, lalu ketika ditegur meludahi pengendara lainnya. Ini kan kita lihat bahwa sama sekali etika kita ini sangat-sangat mundur ke belakang. Ya memang sulit sekali untuk memberikan kesadaran bagi mereka yang telah salah pikir. Apalagi kalau kesalahan berpikir ini sudah menjadi keyakinan. Nah, setiap saya beropini soal moral, etika pun sama gitu ya. Banyak yang meledek, melecehkan gitu. Bahkan menertawakan. Ya saya sih cuma senyum saja karena ya jangankan saya, Romo Magnis yang begitu saja seorang profesor, seorang guru besar diperlakukan sama bahkan lebih parah. Nah, di sini kita banyak belajar bahwa seperti misalnya Romo Magnis lakukan kemarin. Di usia 88 tahun, Romo Magnis masih mau bersuara, membawa kebenaran dan ingin menyampaikan bahwa negara harusnya berjalan di atas etika dan moral karena inilah yang akan membentuk peradaban. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah bahwa seolah-olah ya memang masyarakat kita ini dibudayakan atau dididik atau dikondisikan untuk menjadi masyarakat yang tidak kritis gitu. Malas mengkritisi dan menjadi masyarakat yang hanya ikut saja. Dan inilah yang terjadi sampai saat ini. Dan saya menduga ini memang sengaja dibiarkan gitu. Semacam ada sesuatu yang yang berupa pembiaran kondisi seperti ini. Ya mungkin ada yang merasa diuntungkan dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, yang tidak mau kritis, yang apatis gitu. Dan kalau saya lihat ini sudah tanpa kita sadari sudah menyusup ke sendi-sendi kehidupan kita sampai ke yang paling bawah. Nah, inilah yang harus kita waspadai, di mana etika seharusnya menjadi tolak ukur bagi peradaban suatu bangsa. Saya jadi teringat juga nih dengan salah satu ungkapan dari Che Guevara, seorang dokter yang melepaskan stetoskopnya, melepaskan jarum suntiknya untuk menolong orang dan berganti memegang senjata untuk membebaskan Kuba dari penjajahan. Nah, Che Guevara ini pernah mengatakan bahwa yang paling berat dari penjajahan atau membebaskan rakyat dari penjajahan adalah ketika budak-budak ini bergembira di tengah ketertindasan mereka. Semoga saja kita semua akan menjadi sadar dan menjadi semakin aware terhadap kondisi etika dan moral negara kita. Salam and open your mind.